Di video ini aku bakal sharing lagi after 3 tahun aku PSA. Nggak kerasa ya udah selama itu. Dan ternyata di video aku sebelumnya masih banyak banget teman-teman yang komen kasusnya sama seperti aku. Ada yang tambal juga, ada yang baru mau PSA. Dan kalian nggak usah takut, PSA itu nggak semenyeramkan apa yang kalian pikirkan. Buang jauh-jauh itu yang menyeramkan, tidak sama sekali, tidak sakit, tidak gimana-gimana. Cuman emang waktu kita mau pasang itu kita deg-degan pasti ya, itu pasti banget gitu. Itu hal yang wajar, tapi tenang aja, dokternya tuh bakal menenangkan kita dan pastinya nggak akan nyakitin kita kok. Jadi sesuai sama judul di video ini, kita sharing, coba kalian komen apa kalian juga punya masalah PSA yang baru di tahun 2026 ini, dan kalian juga, atau mungkin yang udah PSA lama, kalian juga mengalami hal yang sama kayak aku, lemnya copot, dan kalian juga melakukan tambal ulang PSA. Coba kalian komen di bawah juga ya. Atau mungkin kalian juga mau sharing perkembangan PSA kalian yang udah bertahun-tahun, itu gimana perkembangannya, mungkin ataukah ada yang rusak, atau ada yang patah juga, atau ada yang copot lem, atau ada yang baik-baik aja, dan gimana kalian cara ngerawatnya, ataukah sama seperti aku atau enggak. Kalau aku sih yang ngerawatnya basic-basic aja ya, yang biasa-biasa aja kalau aku. Sebelumnya kita flashback dulu, aku itu PSA di tahun 2023 kalau nggak salah, berarti udah 3 tahun yang lalu. Dan saat itu aku menggunakan biaya mandiri kurang lebih 1.470.000-an, dan menurut aku tuh murah. Karena kenapa? Itu gigi depan aku dan giginya tuh udah habis banget. Kalau kalian tahu di video sebelumnya itu ada, kalau gigi itu udah patah sampai ke ujung, bener-bener ya ampun, udah nggak ada giginya tuh sama sekali, nggak ada gitu. Emang udah serusak itu. Terus masih banyak banget yang nanya kenapa semuanya nggak di cover BPJS, kenapa kok kamu bayar mandiri. Kenapa? Karena saat itu aku urgent teman-teman. Jadi aku itu PSA karena gigiku tiba-tiba patah hanya karena aku makan bakmi. Tahu sendiri ya, bakmi itu tekstur makannya yang lembut, yang ya nggak keras sama sekali, nggak seperti jagung bakar yang harus kita itu kan enggak. Itu bakmi itu bener-bener yang lembut, apalagi bakmi godok ya. Itu kan aku heran kenapa kok bisa patah, berarti emang udah serapuh itu dan serusak itu gigi aku. Kesalahan aku juga sih, karena aku emang dari lama itu nggak pernah aware tentang gigi. Emang karena dari kecil pun aku tidak terlalu diajarin tentang merawat gigi yang baik. Aku cuma diajarin agar gigi tidak kuning. Nah, karena urgent seperti yang aku jelasin di video sebelumnya, akhirnya aku nggak pakai BPJS. Kenapa? Kalian teman-teman tahu sendiri deh, di tahun itu juga dan mungkin sampai sekarang ya, BPJS itu kepengurusannya agak ribet gitu di beberapa tempat, mungkin di beberapa dental atau di beberapa rumah sakit. Nah, aku tuh nggak mau yang ribet kayak gitu, karena aku bener-bener yang urgent, aku pengen segera dipasang. Misal udah dirujuk dari fase ke-1, itu pasti harus confirm ulang ke dental atau rumah sakit yang terkait. Semisal aku ke rumah sakit, aku harus telepon dulu, ini bisa nggak aku PSA di sini dengan rujukan yang bla 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 dan masalah gigi seperti ini. Ada beberapa rumah sakit dulu yang pernah aku telepon, itu dia nggak nge-cover BPJS. Jadi dia memang mungkin setengahnya atau gimana, aku nggak paham, aku nggak ngulik sama sekali. Jadi daripada kelamaan, akhirnya aku mandiri dengan biaya segitu. Untuk gigi depan menurut aku itu harga yang beneran murah, tapi perlu digarisbawahi ya teman-teman, kalau PSA itu setahu aku tiap gigi itu beda, di gigi depan beda, gigi belakang beda kayak gitu. Aku juga nggak tahu, aku bukan dokter gigi, cuman karena aku sering ke dokter gigi akhir-akhir ini, jadi aku agak sedikit tahu karena aku bertanya gitu ya kepada dokternya. Ternyata memang beda gitu. Mungkin teman-teman ada yang sampai 4.500.000 atau sampai 5 juta, karena kan akar giginya tuh ada yang 4, ada yang 3 kayak gitu kan. Kalau di gigi depan kan hanya 1, jadi itu hanya biaya 1 akar gigi guys. Menurut aku dulu kalau dari PSA ya udah masalah selesai, ternyata tidak di situ. Setelah PSA itu kita memang perawatannya harus lebih ekstra, nggak boleh makan makanan yang terlalu keras, kita juga nggak boleh yang terlalu kayak gituin gigi tuh, itu sangat tidak disarankan menurut dokter aku. Sedangkan di tahun pertama aku itu benar-benar bebas, aku makan jagung, makan permen yang keras, ketuk-ketuk itu tuh aku bebas banget. Menurut aku ya case close kalau aku udah PSA dan gigi aku ada gitu. Di situ aku lupa kalau gigi aku ini bukan gigi asli. Kesalahanku di situ, aku lupa banget. Akhirnya karena aku tidak aware, ya udah gigi aku copot lagi PSA-nya, lemnya gitu. Apalagi di kasus aku, karena gigi aku itu gingsul ya, jadi kayak gigi depan, terus di sini ada gigi lagi, hate, di sini gigi, jadi ada sela di sini. Nah itu tuh membuat area di sekitar gigiku itu asamnya lebih meningkat, dan mungkin kalau dibersihin agak susah ya, namanya gigi gingsul belakang gitu kan. Itu juga yang menyebabkan PSA aku rentan copot, dan bener-bener aku baru sadar kalau aku udah gede
Gigi itu sangat penting, kita harus ngejaganya sebaik mungkin dan serutin mungkin kita ke dokter gigi. Karena ya itu, yang pertama, biayanya nggak murah. Yang kedua, sebenarnya aku juga takut sih kalau misal kayak gigiku di dokter gigi kayak itu kan alat kayak gitu tuh, di pikiranku tuh udah aduh takut banget gitu. Pasti kalian juga ngerasain dong kayak gitu. Takut pasti kalian lihat alat-alat di dokter gigi. Selama 2 tahun ini syukurnya nggak pernah ada gigiku goyang, gigiku yang kayak rasa-rasa asam obat itu nggak ada, berdarah nggak ada. Aku bersyukur banget. Aku lebih aware tentang kesehatan gigi, aku lebih aware tentang PS aku ini, aku bener-bener ngejaga, ngerawat, dan ini ya seumur hidup. Tapi pasti ada masalah lain dong. Rencananya aku itu pengen behel, tapi aku tuh belum berani untuk cabut gigi. Karena kemarin itu waktu aku terakhir ke dokter gigi, kata dokternya ini kemungkinan ada 4 gigi yang harus dicopot. Dan aku nggak ngebayangin tuh 4 gigi harus dicopot tuh gimana gitu. Aku ngelihat suamiku copot gigi 1 aja udah bengkaknya seberapa, apalagi ini harus 4 gigi gitu. Aduh, bisa-bisa aku tuh aduh udah kayak nggak kebayang aja gimana itu. Mungkin teman-teman yang ada pengalaman behel juga, coba deh kalian komen biayanya berapa, terus kalian yang di Jogja ya, kalian berapa lama prosesnya sampai dari copot gigi terus sampai pasang behelnya, minimal pasang behel deh, itu berapa lama, dan kalian di klinik mana atau di rumah sakit mana, ke dokter siapa. Kalau kalian ada rekomen, kalian boleh komen, coba. Aku pengen banget rekomen dari kalian, tolong aku. Sekian dulu ya video dari aku. Kita di video ini memang fokusnya untuk sharing-sharing tentang PSA, tentang gigi, dan hai, aku juga awam tentang gigi dari dulu. Aku juga baru beberapa tahun ini yang aware gigi. Jadi sekian dari aku, bye-bye.